Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam ya. Ya, video kali ini, oh ya sebelumnya aku minta maaf karena yang generik, generik sama inheritance enggak saya bahas, belum saya bahas lah lebih tepatnya, belum tahu kapan ya. Jadi sementara kita nyelesain code challenge dulu aja. Tapi buat kalau kalian ada yang penasaran tentang generic atau inheritance seperti tanya, silahkan tanya di komentar atau chat WA saya ya. Oke, kita kali ini bahas code challenge ya. Code challenge. Di sini kita ya diberikan sebuah perintah ya, sebuah requirement untuk membuat program sederhana yang nantinya kita akan membutuhkan dua kelas, yaitu alamat dan nasabah ya. Dan kita harus nanti menggunakan konsep builder pattern. Setidaknya nanti kodenya akan tampak seperti ini di program mainnya. Oke, kita langsung saja, kita akan coba step by step. Sebelum memasuki tentang builder pattern, kita akan coba bikin alamat dan nasabahnya terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang gini, buka editor masing-masing. Di sini saya pakai biasa Neovim, tidak perlu sama. Matrix. Oke, JS namespace, ini kasih code shell aja, kemudian kelas address. Nah, di sini ini bisa kalian baca ya aplikasi. Nih, kalau ini di sini aja lah lebih enak lihatnya. Kalau nasabah, dia wajib setiap kita instansiasi ataupun membuat objek dari nasabah, kita wajib mengisikan nama, nick, serta alamat. Itu untuk nasabah. Dan untuk alamat, kita wajib mengisikan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, dari ini kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya kita harus untuk data-data yang wajib diisi, berarti kita harus masukkannya kemana, yaitu ke konstruktor ya. Maka dari itu kita bikin konstruktor. Sebelum itu kita bikin ini dulu, datanya dulu. RT RW kita bikin integer aja. Ini string, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, kita bikin konstruktor address, integer RT, integer RW, string kelurahan, string kecamatan, string kabupaten, dan string provinsi. This RT RW, RT RW, this kecamatan, kelurahan dulu deh, kelurahan, dis kecamatan, dis kabupaten, dis provinsi. Sebentar, ini kurang terang. Oke, gini dulu. Nah, kemudian di sini ada dua data opsional, yaitu catatan sama jalan. Nah, gimana cara kita buat nambah ini nih, buat ngisi ini, sedangkan di konstruktornya kita cuma perlu yang ini aja. Nah, kita bisa pakai yang namanya setter. Setter ini bisa dibilang suatu konsep bagaimana cara kita mengisikan sebuah nilai di dalam sebuah kelas ya. Nah, nanti kalian bisa, kalau kalian sudah tahu tentang getter setter di C#, silahkan gunakan, tapi saya akan membuat setter yang paling umum yang pasti ada di setiap bahasa pemrograman ya. Nah, dia bentukannya seperti ini. Oh ya, kita bikin dulu nih catatan, dan satu lagi tadi apa, jalan. Nah, kita bikin setter sederhana, public void saja. Kita bisa set catatan, string catatan, this catatan, kemudian lagi public void set jalan, string jalan, this jalan.
Oke, ini sudah cukup. Nah, kita coba jalankan dulu aja lah. Biar nanti bisa kita include, kita pakai ini public override ya, override string to string. Nah, kita return. Nah, bisa dibilang formatnya lah. Nah, ini buat yang belum tahu ya, toString tuh di dalam biasanya sistem pemrograman tuh ada yang kayak gini, toString, yaitu sebuah metode yang dikhususkan untuk kelas, namanya bisa dibilang apa ya, serialisasi atau apa, saya lupa. Tapi pada intinya bagaimana cara sebuah kelas yang itu nanti kita bisa mengkonsol atau mengeprint datanya, mungkin format stringnya. Nah, kita bisa menggunakan toString di C#. Kita bikin aja sini formatnya, misalkan biasanya kan orang tulisnya seperti ini ya, kalau alamatnya RT1 RW2 misalnya gitu ya. Nah, kita bikin sesuai format seperti itu, misalkan RT. Oh ya, ini namanya interpolation. Interpolation tuh bisa dibilang bagaimana cara kita memformat sederhananya, bagaimana cara kita menginjekkan sebuah variabel ke dalam string seperti ini. Nah, itu namanya interpolation. Nah, ini di C# pakainya pertama $, kemudian petik 2, kemudian kita isi di sini dengan kurung, kemudian kita masukkan nama variabelnya RT RW. Nah, sekedar informasi aja, RT RW ini diambil dari sini ya, bukan yang ini. Oke, jadi di dalam C# ketika kita bisa langsung mengakses metode di sini tanpa dis ya, apabila di dalam scope metodenya itu tidak terdapat nama variabel yang sama dengan nama propertinya. Nah, nanti kita coba ini aja, contohnya ini gini ya, RT. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, itu bisa sini, ini tanpa dis, ini kan RT, tapi karena di sini tidak ada RT, ingat ya, beda ya, RT ini dan ini beda ya, ini ada underscore depannya. Nah, ini kan berbeda. Nah, ketika ini kan nggak ada di sini nih. Nah, dia bakal baca propertinya. Oh, yang ini berarti maksudnya. Nah, udah, jadi yang ini tolong isi data dari ini. Nah, gitu bacanya ya. Nah, kalau ini kita bisa juga langsung ngambil ke sini berarti. RT RW. Biasanya orang tuh langsung ya, RT RW Tamat Tito misalkan. Kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian catatan jalan. Kita bisa seperti ini harusnya. Ini saya enter ke bawah aja. Nah, ini namanya concat ya, concatenation gitu, penggabungan string. Kita gabung, kita bawa seperti ini. Ini kita bisa tambah, misalkan gimana ya, buat catatan gini aja deh, catat. Oh, saudaranya gini aja deh, pakai, kalau pakai konsol, sebentar. Gini, kita pilihnya lah string format catatan. Tapi nanti pula. Oke, kita gak perlu pusing-pusing ya, gini aja langsung ya. Ini simple aja, catatan titik 2 catatan, kemudian sini jalan. Oh, biasanya jalan dulu ya, jalan tuh biasanya di depan ya nggak sih? Ya paling ya. Nah, biasanya jalan tuh di mana sih? Oh, udah gini aja lah. Nah, anggap ya gini aja ya. Nah, catatan ini kita kasih nilai default aja di catatan. Oh, bisa gini ya, catatan nilai defaultnya apa, misalkan tidak ada. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bikin program JS using system, supaya kita bisa menggunakan console write line namespace.
Vocal kelas program static void main string args. Nah, address rumah, new address, RT berapa, 2 RT 1 RW 2, misalkan kecamatan Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kita coba console white line, yaitu rumah to string. Kita coba jalankan dulu. Oh ya, ini harusnya di depan ya, sorry. Nah, seperti ini ya, bukan seperti ini, RT RW bla bla bla, Taman Tirto, Kasihan Bantul, dari Hitam, catatan tidak ada. Nah, ini kan karena jalannya belum ada ya, dan tidak ada ini dari nilai defaultnya. Nah, kita bisa menambahkannya seperti ini, rumah, kemudian set catatan, misalkan depan warung Joko misalkan, rumah set jalan Sunan Kudus. Kita tampilkan. Nah, bisa ya. Oke, kita untuk ini sudah selesai, untuk address sudah selesai. Sekarang kita coba bikin untuk ini dulu, nasabah dulu, nasabah CS ya, namespace code cal kelas nasabah. Nah, ini kita sama kayak tadi, kita baca lagi kan, sini yang diperluin ada nama, nick, alamat rumah, karena sisanya opsional. Kita bisa lakukan hal yang sama, nama, nick, berarti alamat itu kita bikin dari address, alamat rumah sama alamat kantor, lalu string dari nama, nick, phone, nomor HP lah, nomor HP, jumlah gaji ya, karena nih Indonesia kita pakai long tuh sama dengan integer, hanya saja nilai dari nilainya itu lebih tinggi lah, misalnya gitu ya, kayak long ini gaji. Nah, oke, kemudian yang wajib itu nama, nick, alamat rumah. Berarti kan public kita bikin konstruktor nasabah, lalu nama berarti string nama, string nick, dan address alamat rumah. Dis nama kita isikan, dis nick, dis alamat rumah. Oke, kemudian sama seperti tadi, public void set apa, berarti set mana tadi ya, alamat kantor, set alamat kantor seperti ini misalkan. Nah, kita pakai address alamat kantor, dis alamat kantor, public void set phone, set nomor HP, string nomor HP, dis nomor HP, nomor HP, dan public void set gaji, long gaji, dis gaji. Oke. Ini dia perlu print ya. Oke, nanti kita perlu print ya. Kita agak pakai ini, kita pakai toString juga, sama public override ya, ingat pakai override kembalinya string to string.
kita bikin format seperti ini aja, nama diambil dari tapi bakalan oke lah, kita bikin ini aja lah, kita bikin print berarti ini void. Nah, karena kita nanti bakal pakai console write line di sini, jangan lupa tambahkan di atas using system. Oke. Lalu di sini console write line, nama, saya lebih suka interpolation ya, nama, kemudian ada nama apa lagi tadi, nama, nick, alamat rumah, nama, nick, alamat rumah, alamat kantor, nomor HP, jalan, nomor HP sebelah gaji. Nah, oke. Nama, nick, alamat rumah, ingat to string. Nah, sini alamat kantor, ingat juga to string. Kenapa to string? Karena to string yang ada di address ya, di dalam rata-rata bahasa pemrograman, sesuatu yang seperti ini itu memang digunakan untuk hal-hal apabila kita ingin menampilkan sebuah kelas ke dalam sebuah string. Kita pakainya to string ini buat transform misalnya, buat konversinya lah gitu ya. Jadi kita gak perlu manual kayak gini ya. Nah, kita bisa pakai ini buat mengambil informasi dari alamat rumah. Nah, kita settingnya tadi di sini ya, RT, RW segala macam ya. Jadi nanti ya isinya sama seperti itu, sama seperti yang tadi. Nanti kurang lebih seperti ini isinya ya. Oke, lanjut lagi. To string ini ingat, kemudian sini nomor HP, dan di terakhir gaji ya, gaji. Nah, kemudian kita coba di program, berarti nasabah besar misalkan new nasabah yang wajib nama Binsar semua, nick, dan address kita pakai rumah aja. Kemudian Binsar set tadi nomor HP 08 12 34 56 78 9. Ini Binsar set alamat kantor kita pakai rumah lagi aja ya, gak apa ya, kita pakai kelas yang sama. Atau kalau ingin yang berbeda kita ya bikinlah address kantor gitu. Nah, ini saya copas aja ya, copas ini gini. Nggak usah nih, kita gak usah sini, ini copas, ini kita ganti kantor. Kita gantiin aja lah apa ya, kita ke sini apa sih, kita ganti RW nya aja lah ya, jadi RW 3 misalkan. Jalannya jalan Sunan Kalijaga. Wah, gak tahu aku ada apa enggaknya. Oke, lanjut aja. Nah, ini berarti kita kasih apa, kantor, kemudian Binsar set ada apa lagi tadi, nomor HP, gaji. Oh ya, gaji misalkan berapa, 2 juta tuh, 23. Nah, kemudian kita bisa Binsar print. Nah, kita nggak perlu pakai konsol seperti tadi ya, karena print ini kan dia void. Saya dicek di nasabah sini void ya. Kemudian di sini ya dia cuma konsol langsung, dia tidak ngeprint suatu string seperti yang ada di toString ini. Kita jalankan lagi. Nah, nih bisa kalian lihat ya hasilnya. Nama Binsar, alamat rumah dia ini yang tadi seperti yang sudah kita format. Ini juga sama. Ini tidak ada jalan ya. Tidak ada jalan. Nah, ini harusnya kantor.
Nah, kita coba lagi. Nah, bisa dilihat ya. Oke. RT bla bla bla, nomor HP, gaji sekian. Oke. Itu secara sederhana kita sudah menyelesaikan ini. Tapi PR kita yaitu adalah ini, builder pattern. Nah, bagaimana cara kita transformasi dari ini ke builder pattern? Oke. Sebelumnya kita bakalan transfer dari address, kita bikin kelas. Di dalam kelas namanya builder kelas. Nah, aku lupa, kalau nggak salah langsung kelas builder. Ingat ya, builder di dalam ini, dalam address. Oke, kemudian kita perlu properti dari address buat nanti kita apa ya istilahnya, mengisikan semua datanya lah. Ini bahasanya kita menginjek semua data ke dalam address. Nah, kita perlu bikin public builder ya, sesuai yang tadi kita tulis di sini, itu nilai-nilai yang bersifatnya wajib tadi. Itu ada RT, integer RT, integer RW. Saya copy aja ya, saya copas sini, ini sama seperti ini. Nah, kemudian di sini this address, kita new address. Nah, kita isi sini RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, jadi yang awalnya kita assign seperti ini ya, yang ini kan bisa dibilang kayak gimana ya gitu bacanya ya, kayak GGE lah gitu ya. GGE lah, turun seperti ini, nggak beraturan, kenapa nggak nyambung aja. Kita pakainya builder pattern ya, kita pakai builder pattern, dan nanti kita bakal cuman dari new nasabah builder gitu ya, seperti ini, new nasabah builder, nanti kita bisa langsung seperti ini. Nah, itu pertama kita bikin builder seperti ini. Kemudian kita perlu bikin constructor yang nantinya berisi data-data yang wajib diisi ya. Kemudian kita assign dia, kita instansiasi dia ke dalam sebuah kelas address ya. Kita bikin objek address dari kelas address. Oke, ini sudah informasi aja ya. Bedanya kelas dan objek itu apa? Kalau kelas itu definisinya bisa dibilang, ini address ini kan A-nya besar ya, itu definisinya ini. Nah, ini dinamakan sebuah kelas. Nah, sedangkan variabel sini itu kan instansiasi dari sebuah kelas. Nah, ini dinamakan objek. Oke, ingat ya itu ya. Ada sini objek, yang ini kelas. Oke, itu sudah informasi aja, skip. Lanjut ke sini. Di address kita butuh apa nih? With street sama with node. Nah, kita bisa memberi seperti ini. Di sini public builder with street, string jalan, berarti this jalan, return this. Dan sini public builder with node, string catatan, this catatan, return this. Nah, di sini kenapa kok returnnya builder dan returnnya sini this? Nah, kalau di builder itu bisa dibilang kita supaya bisa melanjutkan ataupun memanggil objek yang lain seperti ini ya. Nih yang kayak gini. Supaya kita bisa seperti ini, kita perlu return dari si buildernya. Itu kita namakan dengan chain method namanya. Nah, ketimbang kita jalankan seperti ini ya, ini kan agak ya gitulah, GGE ini ya, ngapain harus nulis nama variabel lagi. Nah, biar bisa seperti ini, kita return lah dia builder. Oke. Nah, kemudian kita perlu build public address build. Oke, ini yang penting ini karena kita bakal nge-return this address. Oke, gini aja.
Nah, kemudian kita coba ubah program ya, kita ubah ini menjadi builder. Berarti ini builder ya, ini tadi sama saja. Nah, ini kita nggak perlu pakai rumah gini, kita hapus, kita sambungkan di sini. Ini juga kalau kita jalankan ini masih bekerja dengan baik tuh ya. Oh, apa error? Oh ya, sorry, ini harus kasih public biar bisa diakses. Oke. Oh ya, sorry teman-teman, kita tadi ininya beda ya. Dari builder yang saya ceritakan ini kan dia dari address ya, dari address. Nah, sedangkan di builder kita pakainya yang ini, with street with node. Oke. Nah, ini sebenarnya ya setter juga sih sebenarnya, cuman beda bentukannya aja, tapi nggak apa, kita coba ganti aja. Berarti ini with node, ini with street. Nah, ini kalau kita jalanin ya, oh masih error. Kenapa? Implicit convert type address builder to code shell address. Oke, wait. Mana nih? Jadi errornya baris ke-6. Nah, ini kita coba belajar. Baris ke-6 itu di sini. Address code address to code. Oh, kita lupa ini. Kita lupa build. Sedangkan build kan tadi buat kita buat mengirim kelasnya. Oke, sorry. For jalan. Apa lagi? Oh iya. Nah, ini nih. Tadi kita sudah bikin setternya ya di kelas address ya. Kita nggak seperti ini ngisinya ya. Karena kelas ini ya, ini dan ini itu berbeda. Jadi modifiernya tetap berlaku ya. Akses modifier tetap berlaku karena di sini dia private. Jadi kita nggak bisa ngakses di luar seperti ini, seperti ini. Ya. Dan ini pun juga salah sebenarnya. Kita langsung nih harusnya this address. Oke, ini kita ganti lagi. This address kita set jalan, yaitu jalan. Nah, kemudian di sini this address kita set catatan, kita isi catatan. Oke, kita coba jalankan lagi dan boom, aman. Oke, kita selesai dengan builder pattern dari address. Kita lanjut ke nasabahnya bagaimana. Ini juga pilihan ya, nanti dalam pembuatan builder pattern itu ada dua cara. Cara seperti ini itu merupakan cara yang fleksibel terhadap pemanggilan objek. Jadi maksudnya kita bisa memanggil seperti ini ataupun seperti ini, itu jadi sebuah pilihan ya. Keuntungannya kita nggak perlu terlalu banyak menulis properties di sini di buildernya, oke? Tapi ada juga contoh lain seperti kalau nggak salah di materi pemrograman sendiri dia melakukan semuanya itu ada ditangguhkan ke builder pattern. Semua dari pengisian datanya seperti set penajela tuh dia ditugaskan ke builder pattern semua. Nah, itu bisa juga. Cuman kekurangannya kita harus banyak menulis ini propertiesnya. Di address kita harus menulis, di jalan juga kita, di builder juga kita harus menulis. Nah, mungkin kalau ada yang lupa gimana bentuknya, kita coba bentuknya seperti ini aja. Oke, kita coba di nasabah bagaimana contohnya ya. Contoh yang lain dari builder pattern. Class builder. Gini. Nah, kita kalau yang sesuai ini, kita ini harus memanggil juga ya. Bisa dibilang propertinya harus kita copy. Ini kemudian public builder. Ya gini, saya sudah agak lupa, sorry. Kita panggil ini juga, kita samakan atau gini.
Nah, ini salah satu sebetulnya bisa juga teman-teman sebenarnya. Nah, kita berarti kan nanti sama sih. Ya, kalau contoh yang kedua ini karena kita semuanya apa ya, istilahnya menyuruh segala hal itu ke builder, skala pengisian data segala macam yang nanti jadi yang tidak fleksibel. Ya, ini berarti tidak kita pakai. Ya, kita isinya di builder. Nah, ini contoh lainnya. Oke, tadi dihapus aja. 3 metode nih ya, kalau nih yang ini ya. Ini set gaji, set nomor HP, set alamat kantor. Oke, hapus. Nah, karena nanti kita akan menggunakan itu di sini. Oke, berarti dari konstruktor udah, kita bakal kasih alamat kantor seperti ini aja ya. With office berarti public builder with office address alamat kantor return this alamat kantor return this public builder with phone number string nomor HP this nomor HP return this public builder with salary long gaji this gaji return this public berarti sini nasabah ya, kemudian build. Nah, bedanya sini kita itu sini new nasabah. Kita isi this. Di sini merupakan dari builder ya. Builder isinya ini semua. Kemudian berarti di sini dia tidak pakai ini, tapi kita pakainya builder. Dan builder dia di sini harus publik biar bisa diakses. Public. Kemudian sini this builder nama, builder nick, builder alamat rumah, this ini alamat kantor, builder alamat kantor, nomor HP, builder nomor HP, kok alamat kantor sih, nomor HP, sorry gaji, saya nge-lag gaji. Nah, ini dua contoh builder pattern ya. Nah, yang ini yang nasabah kita serahkan semua penugasan terhadap builder nih, terhadap kelas builder nih ya, semuanya nih dari nasabah, pembuatan objek, isi salary, phone number dan sebagainya itu kita serahkan ke builder, sehingga nanti di ini kita kasih private supaya nanti dia tidak bisa dipanggil seperti ini ya. Kita kasih dia private, kita paksa dia harus menggunakan builder. Nah, ini bisa, atau kita bisa pakai seperti ini, itu sama saja ya. Itu pilihan. Kalau yang nasabah ini, kalau yang ini dia lebih kompleks lah, bisa dibilang lebih kompleks, lebih panjang, lebih banyak yang harus diisi ya, sedangkan yang ini lebih singkat lah ya, kalau menurut saya ya, lebih singkat. Nanti pilihan aja mau yang pakai yang mana, sama saja. Ini udah kita coba ubah dia ke builder. Berarti tidak ada set nomor HP, adanya apa tadi, with kita sesuaikan aja sini deh, with office dulu. Berarti sini kantor, hapus enter, with office with phone number 0812 3456789,
kemudian with salary 3 juta, misalkan berapa itu. Nah, seperti ini. Kita print, jalankan. Error. Oh, saya selalu lupa. Why. Mana tadi? Baris 17, lupa build saya, sorry. Di sini lupa di build. Ingat ya, build. Biar nanti dia nge-build nasabah. Nah, aman ya? Aman kan? Ya iyalah, aman. Nah, ini bisa dibilang nih, ini contoh builder pattern yang pertama, dia fleksibel, kita bisa pakai new builder, kita juga bisa pakai ini. Sebenarnya ini bisa aja kita paksa dia supaya tidak menggunakan ini. Harusnya sederhana, kita tinggal ubah modifiernya menjadi private. Nah, ini seharusnya kalau kita jalankan dia error. Error ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan private, kita memaksa dia wajib menggunakan builder, ini bisa. Nah, berarti kita ganti ini ke builder. Nah, ini berarti kita hapus yang with node 1, kita isi ini with straight. Kita jalankan lagi dan error, apalagi nih, lupa build lagi, sorry teman-teman, dari tadi lupa build terus. Build. Oh, ada yang ini. Nah, aman ya, aman. Oke, mungkin itu saja sih. Kita sudah ubah dia ke builder. Ini nanti kita kasih kemana ya? Saya taruh di GitHub nanti ya. Code challenge-nya ini semua saya taruh di GitHub, nanti saya kasih link di deskripsinya. Kalau buat yang mau, ini 2 contoh penggunaan builder juga ada. Silahkan digunakan masing-masing, enaknya seperti apa. Ada 2 contoh ini. Nah, oke, mungkin itu saja. Selebihnya mohon disimpan, kurangnya mohon maaf. Ya. Mana tadi? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.